Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mehdi Bagus Wicaksono dengan NIM 0903 12 825 30 074. Di sini saya membahas database, sistem database. Langsung saja kita ke pengertiannya, yaitu database adalah kumpulan data yang terorganisasi dan disimpan secara sistematis sehingga dapat diakses, dikelola, dan diperbarui dengan mudah. Yang digunakan untuk menyimpan informasi dalam jumlah besar agar tetap konsisten, aman, dan mudah digunakan. Kemudian ada tujuan utama database. 1. Mengelola database secara efisien, mengurangi redundansi dan duplikasi. Kedua, ada memudahkan pencarian dan pengolahan data. Ketiga, menjamin integritas dan keamanan data. Yang keempat, ada mendukung aplikasi dan sistem informasi. Lanjut, kita akan membahas sistem manajemen basis data, yang dimana adalah perangkat lunak untuk membuat, mengakses, dan mengelola database. Fungsinya yaitu CRUD, create, read, update, delete. Yang kedua ada manajemen keamanan di user, role, mission. Yang ketiga ada backup dan recovery. 4 ada manajemen transaksi ACID. Yang kelima ada optimasi query. Contoh untuk sistem manajemen basis data yaitu 1. Relasional yang menggunakan MySQL, PostgreSQL, SQL Server, Oracle. Yang kedua ada non-SQL, MongoDB, Redis, Cassandra, dan Firebase. Lanjut kita akan membahas model database yang dibagi menjadi 3 yaitu relational database SQL. Data disimpan dalam tabel, row, dan kolom menggunakan bahasa SQL. Cocok untuk aplikasi yang memerlukan konsistensi tinggi. B. NoSQL digunakan untuk data besar dan tidak terstruktur. Jenisnya dokumen untuk MongoDB, key-value untuk Redis, columnar untuk Cassandra, React untuk Neo4j. C. NewSQL kombinasi performa NoSQL dengan konsistensi SQL. Contohnya CockroachDB. Lanjut, kita akan membahas konsep kunci dalam database relasional. A. Entity, yang dimana entity ini merupakan objek nyata yang akan disimpan dalam datanya, misalnya mahasiswa dan buku. Atribut, yang dimana sifat atau informasi dari entity seperti nama, NIM, dan alamat. Primary key, yaitu kolom unik sebagai identitas data. Yang keempat ada foreign key, yaitu kolom penghubung antar tabel. Lanjut kita akan membahas relasi antar tabel yang dibagi menjadi 3 yaitu one to one, one to many, dan many to many. Lanjut kita akan membahas normalisasi database. Proses mengurangi duplikasi dan inkonsistensi data. Level umum ada first, normal form untuk bentuk pertama, data seperti data atomik. Dan bentuk kedua ada setiap kolom tergantung pada primary key. Yang ketiga ada menghilangkan ketergantungan transitif. Tujuannya untuk struktur database lebih efisien dan konsistensi. Lanjut kita membahas SQL, Structured Query Language, bahasa untuk mengolah database relasional. Perintah utamanya DDL, Data Definition Language, ini seperti create, alter, dan drop. Kemudian ada DML, DML, Data Manipulation Language, seperti select, insert, update, delete. Kemudian ada DCL, Data Control Language, seperti grant, revoke. Kemudian ada TCL, Transaction Control Language, ada commit, rollback, dan set point. Kemudian kita akan membahas manajemen transaksi N, ACID. Manajemen transaksi agar data tetap konsisten saat terjadi banyak operasi. ACID yaitu atomicity, transaksi harus utuh, konsistensi, data tetap valid, isolation, transaksi tidak saling mengganggu, durability, data tetap tersimpan setelah commit. Kita membahas arsitektur database. Yang pertama ada single node, 2 database berada pada satu server, 3 cluster atau distributed. Data tersebar di berbagai server untuk
ketersediaan tinggi, high availability, skalabilitas, vertikal dan horizontal scaling. Kemudian teknologi modern dalam database. Ada in-memory database, cloud database, big data and data lake, dan database automation. Contoh penerapan database. Yang pertama ada sistem akademik seperti data mahasiswa, e-commerce dalam bentuk produk dan transaksi, perbankan seperti contohnya rekening dan transaksi, media sosial ada post dan pesan, IoT contohnya seperti data transaksi. Terima kasih telah menyimak dengan baik. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.